Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Jihad pada panjang yang kami hormati, tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana sampai detik ini setidak-tidaknya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk hidup. Dan itu artinya Allah masih ingin berbuat baik kepada kita. Dengan hayat masih di kandung badan, tentu artinya kita masih punya kesempatan untuk kuado sentiang kamamilai kuado kurang kamanukwa sekaitan dengan tujuan hidup hakiki kita, yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul bersyukur atas hidup yang diberikan ini. Makanya setiap bangun tidur kita selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya kembali setelah saya mati. Karena ada teman-teman saudara kita yang tidur senja lalu paginya nggak bangun lagi. Alhamdulillah setidak-tidaknya kita yang dalam masjid ini sebagai pertanda bahwa kita masih dibangunkan. Nah, pada kesempatan ini kita kembali dapat hadir bersama-sama untuk menambah pundi-pundi ibadah itu. Tentu ujung dari segalanya kiranya Allah berkenan selalu melimpahkan kepada kita kesadaran, keinsafan untuk selalu tunduk kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selaku hamba beriman yang sangat sadar dan tahu bahwa dari sekian banyak orang yang berjasa untuk kita, tentu tidak ada yang menandingi jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliaulah yang mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang. Beliau menunjukkan kepada kita mana hak, mana batil, mana yang diperintah, mana yang terlarang, sehingga kita bisa hidup bersih, hidup selamat, dan mudah-mudahan di atas dunia mendapat hasanah, di akhirat juga mendapat hasanah. Untuk itu kita bermohon kepada Allah selalu melimpahkan selawat kepada beliau, dan tentu kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jemaah yang saya hormati, satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Biasanya kalau Nabi langsung berinisiatif mengumpulkan sahabat, itu menandakan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ya, termasuklah sahabat yang 4 itu ikut berkumpul. Abu Bakar, As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu ikut berkumpul di waktu itu dan ditambah dengan beberapa orang sahabat lainnya. Ala kuah lo nambah bagian bagian. Apa ikut nolak nanda lama? Iya.
Bukit Tinggi ke Biaro, kau menurun ke Pasarabaan, tando pakai sayang kamu, cik di suo, cik di kidah. Ayo, mudah-mudahan pakai bertambah sehat, umurnya panjang, rezekinya murah, anaknya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasul Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Itu ada sesuatu yang penting ingin disampaikan oleh Nabi. Ternyata memang benar Nabi menyampaikan suatu pernyataan, walaupun juga dibarengi dengan menyampaikan hal-hal yang dihadapi oleh umat Islam di waktu itu, terutama menyangkut dengan li'a'la kalimatillah, menegakkan agama Allah. Dan kali itu Nabi menyampaikan satu hadis. Ya ma'syarus sahabah, kata Nabi, wahai para sahabatku semua, khamsatu nafarin la yadkhulunal jannah. Ada 4 golongan ini tidak akan masuk ke dalam surga. Apabila kita termasuk kepada salah satu di antara yang 5 ini, saya khawatir dan saya takut kalau tidak masuk surga, akhirnya masuk neraka. Mendengarkan ungkapan Nabi ini, sahabat telingonya tagak, yang jauh mendekat, yang menekurkan kepala, menaikkan kepalanya. Sama lagi ibu ini. Ada yang hampir-hampir bertanya, tapi sebelum pertanyaan muncul, Nabi sudah menjawab. Tolong kalian dengarkan mana yang 5 macam itu. Hening kayak malaikat lewat. Lantas Nabi mengangkat tangannya dengan ampu jari. Yang pertama kata Nabi, tarikus shalah, orang yang di dalam hidup gemar meninggalkan sholat. Yang kedua, kita baca seluruhnya dulu. Mani'uz zakah, orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, mudminul khamri, orang yang selalu berlangganan tetap minum tua, minum khamar. Yang keempat, muqatti'ur rahmi, orang yang memutus silaturahim. Dan yang kelima, hum yatakallamuna fil masjid syu'unud dunya, mereka memang gemar bicara di dalam masjid, tapi hanya urusan dunia saja. Kemudian oleh Nabi satu persatu diuraikan seperti yang akan kita lakukan ini. Pertama kata Nabi, yang takkan masuk surga itu adalah tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Jelas sholat yang dimaksud tentunya sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tentu itu yang jelas. Sholawatul maktubah, sholat yang 5. Bapak dan ibu sekalian, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Yang membedakan si kafir dengan si mukmin adalah sholat. Kalaulah tidak lantaran sholat yang 5 ini, ya tidak ada beda kita dengan orang kafir. Karena apa yang dibutuhkan oleh orang kafir juga kita butuhkan. Nyo makan, wak makan. Nyo pakaian, wak pakaian. Nyo beranak pinak, wak beranak pinak. Nyo korong kampung, awak justru itu. Tidak ada beda. Tapi yang membedakan adalah sholat. Kalau kita 5 kali sehari semalam menundukkan kepala, berta'abbud, mengabdi, beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan ibu sekalian, baik juga disampaikan ada seorang ulama. Orang menyebut ulama Sumatera Utara, tapi beliau itu diproduk di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Panjang.
Namanya adalah Latif Rusdi. Ketika itu saya ke Medan, ya kurang lebih tahun 2003. Beliau sedang diberikan amanah Ketua Majelis Ulama Kota Medan. Kemudian terakhir Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara. Dan saat ini sudah almarhum. Dia mengarang sebuah kitab tentang solat yang beliau sebut judulnya dengan Ruhus Solat, Roh Solat. Seorang ulama yang jebolan tawalib, kemudian beberapa pendidikan dan juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Tentu jelas buku yang dikarangnya ini patut dijadikan sebagai tolok ukur atau sumber bacaan yang baik. Dalam sebuah tulisan atau sebuah goresan di dalam buku itu beliau menyebut bahwa solat itu adalah bagaikan minyak untuk iman. Jadi kalau iman itu adalah nur, al-imanu kan nur, iman itu adalah cahaya atau api, maka api itu akan hidup kalau ada minyak. Mungkin minyak tanah atau minyak bensin atau pertalit dan sebagai marang lang lama Jawa. Api itu hidup kalau ada minyak. Nah, solat adalah bensinnya iman. Nah, dia bilang bensin waktu itu. Nah, kini kan ada bensin lah. Pertalit malah. Ada solat. Nah, solat adalah pertalitnya iman. Adalah minyak tanahnya iman. Adalah bensinnya iman. Ketika kita sholat subuh, api iman menyala. Buntut dari menyalanya api iman itu dunia terang. Sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana punya awak, mana punya orang. Mana hak, mana batil. Sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah calia, tidak salah danga, tidak salah resek, tidak salah langkah. Kenapa? Karena terang benderang. Kenapa tadi terang benderang? Karena api itu menyala lantaran ada bensin yang masuk ke api. Kata Pak Latif Rusdi, api ini akan terus menyala, tapi makin lama makin berkurang, sesuai dengan berkurangnya minyak tadi. Maka akan bertahan sampai zuhur. Di saat waktu zuhur sudah masuk, api masih hidup, tapi tidak senyala pada saat subuh tadi lagi. Mulai berkurang apinya. Ketika api mau padam, wak seraan minyak balik. Namo minyaknya solat zuhur. Begitu dia menafsirkan, mudah ditangkap. Maka setelah kita solat zuhur, api menyala kembali. Kita bawa pula untuk hidup di dunia. Sesuai dengan profesi, sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Wak berkadai, ditarangnya kadai. Wak ke kantor, ditarangnya kantor. Wak ke sekolah, ditarangnya sekolah. Wak ke pasar, ditarangnya pasar. Setelah zuhur tadi. Nah, api yang begitu terang di waktu zuhur, karena baru saja minyaknya ditambah dengan solat zuhur, makin dekat ke asar, makin ketek apinya. Begitu dia, enak dan lezat betul pemahamannya. Ketika api sudah hampir padam pas asar, disiram lagi bensin balik. Namanya solat asar. Terang sudah asar balik. Karena sudah agak sore sehingga sudah dingin, apalagi di Padang Panjang, cepat apinya itu kecil, masuk maghrib seperti yang kita sholat tadi, apinya menyala. Nah, pada saat ini api kita sedang menyala, tapi pas saat nanti Isya mau masuk, apinya hampir padam, disiram lagi dengan Isya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, siraman minyak bensin pas Isya ya tentu tidak bertahan lama seperti siramannya subuh, karena sudah malam dingin, tapi kita ada durasi panjang untuk istirahat. Nah, setelah kita bangun subuh, makanya pada saat subuh itu segarnya bukan main. Karena baru saja menyalakan api iman dengan sholat subuh. Kalau Bapak Ibu dan kita semua melihat Quran,
Salatus subhi kita tidak temukan dalam Quran salat subuh. Yang kita temukan hanya Quranul Fajri, bacaan fajar, salatul fajri atau salat fajar. Itu maksudnya salat subuh. Nah, ketika salat subuh itu disebut dengan Quranul Fajri, bacaan fajar, maknanya apa? Rasul telah mengajarkan dan mencontohkan kepada para sahabat, sahabat mencontohkan kepada para tabi'in, tabi'in mencontohkan kepada tabi'in kepada para ulama sampai hari ini. Kalau nak sembahyang subuh kok yo panjang ayatnya, baru tak terima di hati. Tapi sembahyang subuh rakaat pertama tabat tiada, rakaat kedua kulhu, ketek amek sembahyang subuh. Sahkah? Sah, tapi kecil. Kenapa harus panjang? Karena api harus nyala. Karena api itu harus dipakai sampai zuhur. Nah, Bapak Ibu, maka Pak Al-Hadis Subudi bilang, satu solat saja kita tidak ikut, api iman kita akan padam. Nah, kalaulah padam maiduin balik kuantah langkah dibaca Pak. Saya apresiasi dan syukron jazila, terima kasih banyak kepada kita yang hadir. Kenampi kaiko sejamaah. Kadang lah muak maju kaiko. Tapi daripada dahdo kan. Nah, kenapa? Ini jamaah yang datang terus, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ibu hati meninggal Pak. Ibu hati meninggal. Bujan berpayung melawak. Jauh patut bakenderaan. Oh, kaki sakit, lambek malah batungkek bagai, merangkak bagai, diri bagai kamari. Karena sesuatu sudah menjadi kebiasaan. Ibu tidak datang. Tapi apabila satu kali tidak datang, dua kali tidak datang, kamu ulang balik, barek pada mangkek lasuang. Betul tidak? Iya. Begitulah kalau api iman itu sudah padam, satu solat enggak ikut, jangan tidak ikut. Satu solat tidak ikut jamaah, besok ada lagi solatnya enggak jamaah. Akhirnya solat seorang saja rumah deh. Apalagi tidak solat sama sekali, api imannya akan padam. Satu solat saja tidak ikut cukup untuk mematikan api iman. Coba bayangkan kalau tidak pernah solat sama sekali. Saya barusan dari Solo 3 hari yang lalu solat asar di Masjid Raya Sumani. Itu kan ada tukang parkir. Saya tahu namanya, tapi tidak boleh disebutkan namanya. Jadi dia sibuk. Saya tanya, kamu dah solat? Telaki solat apanya? Atau banyak aja. Waduh, akhirnya isteri bilang, dia beraninya juga ngecek lubang. Nak telaki dapat auto banyak aja. Ringan saja dia bilang begitu. Nah, satu kali saja tidak solat, api iman akan padam. Bayangkan kalau tidak solat sama sekali. Makanya masak mata hantam ke romono cabadak tepi lasuang, asal terletak disantuang. Biasa saja. Nah, disinilah letaknya yang saya bilang tadi, Nabi menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan orang kafir salat. Akhirnya dapatlah kita terima bahwa wajar kalau orang tak salat tak masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kuncinya kuru-kuru neraka surga. Jadi anak kunci surga itu salat. Awalul hisab yaumal qiyamah as-salah. Nan pertama kali diperiksa diri kiamat salat. Itu kalau beribu kali mau balik awak menyampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu, awak pergi ke akhirat tu membawa anak kunci nak sagak banyaknya. Ada merek puasa, ada merek sedekah, ada merek haji. Ada merek membukukan orang berpuasa. Ada merek mengikut dana Ramadan. Ada merek memelihara anak yatim atau menyantuni anak yatim. Lalu kemudian satu mereknya solat. Awak lepas nak kunci.
Kepada tuan-tuan yang sedang berdiri menunggu perintah, hitungan 3 lari ke kamar kita masing-masing. Menuju kamar kita di surga masing-masing. Mulai berlari lawat. Nah, kalau ada kamar merek kepala pintunya Alizar Chan tu apa punya? Habis kau ada Asrupa tu dah punya merek. Dan itu masih terkunci pak, itu pintu. Buka lah dia nak kunci tadi. Alhamdulillah. Ada yang buka langsung masuk ke dalam. Ada tu buka langsung masuk ke dalam. Ada orang payah cucut-cucut masuk aja. Tapi ada beberapa orang sudah seluruh kunci yang ada pembuka tak mau terbuka. Akhirnya berang-berang supaya hantam pintu tu bagi. Datang malaikat. Bapar, nama Sapar. Separudin namanya. Panggilan Sapar. Kalau ada nasa nama kebetulan. Baan. Kau kunci sebanyak kau. Tak ada nak cocok cialah je. Kau guna kunci kau. Datanglah malaikat ke situ. Cuba lihat kemari. Cuba Sapar Pereso lah. Ada nan mereknya solat. Pereso. Adolah 93 kunci. Rupanya ndak cialah je merek anak kunci itu solat. Cuba lihat kuru-kurunya dari Sapar. Merek kuru-kurunya. Rupanya merek kuru-kurunya solat. Tentu nan pas anak kunci solat. Tak ada nama merek solat par. Ya tak ada dah. Berarti tak bisa buka pintu kau tu. Kau guna kunci namanya kau. Mengerengkang lah siapa tadi. Kau nama merek puasa. Kau membuka lemari samba tiba di dalam. Nama merek sedekah. Kau membuka lemari kain tiba di dalam. Jadi seluruh anak kunci kau tak akan bisa sapar penggunakan kalau tak terbuka pintu nanti kau. Itulah dia solat. Makanya tarikus solat. Orang yang meninggalkan salat la yadkhulunal jannah, tak akan masuk surga. Yang kedua, tak masuk surga mani'uz zakah, yang enggan membayar zakat. Bapak ibu sekalian, baik apa maupun ibu termasuk ambo kita kasado Allahnya, awak kan diagih di Allah tu kue sebuah. Bayangkan saja kue roda Vespa tu. Diagih cek seorang. Tapi pak bu, mentang kue diagih di Allah, jalan dicotok sekali. Sedangkan awak semua awak sediagih nak boleh dipupuas sekali. Basuh-basuh walaupun nanti di dalam. Apa yang harus diperiksa? Kue nan cik diagihkan dek wan kawak tu, iyalah mutlak punya awak sadonya. Nyo kadang-kadang menumpang punya kawan sakarek sewalah ke bawah. Dikarek sebalik kawah-kawah mungkin sepotong diagian ke orang yang berhak baru nanti tinggal halal dewa. Itulah dia zakat. Jadi nan diagian di Allah kawah tu aduh punya kawan yang membonceng ke dalam. Keluarkanlah punya kawan tu berikan kepada yang bersangkutan makanlah nanti tinggal dewa. Itu dia zakat. Makanya zakat pembersih bahasa awak aja supaya bersih nanti kah. Oleh karena itu perhitungan zakat itu kan sudah berapa persen kah kue itu punya awak dan berapa persen punya kawan, hitungnya kan sudah jelas. Haulnya setahun kalau ada dagang, nisabnya lah jaleh puluh sampai puluh ame, senilai sampai puluh ame. Kalau azame kan itu cara kampung saya suaknya tu. Tapi pas 2,5%. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, hitung yang benar, hitung yang tepat, agar kita tidak termakan punya orang lain. Makanya zakat itu khuz, ambil zakat itu. Ya Muhammad, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hai Muhammad, ambil zakat dari mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Tuzakkihim sebagai zakat dari mereka. Dipaksa. Kenapa? Karena bukan hak dia. Akhirnya kau hanya nak dia gian. Kalaupun dia gian, itu hanya gali-gali ya. Ya Allah main gali dia kanda. Makanya Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat ke awak dalam mengeluarkan zakat, dialah talabih pada kurang. Umpamanya awak harus mengeluarkan zakat 100.000, biarlah 110 hari keluar, 105 hari keluar. Kenapa kalau berlebih? Ziyadah berlebih itu sedekah, menjadi sedekah.
Tapi kalau nakis berkurang menjadi dosa. Biarlah bala dia. Serupa jawab ambil zakat fitrah. 45 sekian. 50 saya letak. 50 per orang atau per kepala. Segua damai. Kalau bala dia jadi pahalanya, jadi sedekahnya. Nah, apa ibu hadirin sekalian? Pahala ataupun amal yang paling tinggi juga nilainya di dalam agama kita adalah it'amul ja'i, memberi makan orang yang lapar. Cobalah bayangkan oleh bapak dan ibu, kalau memang ada hak dia sama kita lalu kita tidak berikan ke dia sehingga dia kelaparan, tentu kita berdosa. Sesuai dengan ukuran yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagi yang memang sampai senisab, cepat keluarkan zakatnya agar itu tidak menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Nah, bagi yang belum sampai senisab, walaupun yang sudah sampai senisab, ketika kita menghitung harta kita sampai senisab lalu keluarkan zakatnya, ada tidak jaminan itu sudah benar-benar bersih? Sulit orang mengatakan. Mungkin ada orang taici, makanya perbanyak sedekah jalan keluarnya. Banyak sedekah. Makanya sedekah itu akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan kenyamanan. Karena makin banyak bersedekah, makin bersih kita. Nah, pemakan harta orang miskin inilah yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mudminul khamri, langganan tetap minuman keras. Orang peminum-minum tua. Tua kalau sejak siswa. Di situ ada candu yang paling tinggi. Kalau lagak mulai sekali, nak 2 kali, nak 2 kali, nak 3 kali, kesudahnya bakal 5 itu bakal panjang. Akhirnya sampai kepada derajat ketergantungan, kalau tidak bersuanya berang-berang. Dalam Al-Quran nampak betul bahwa ini adalah kebiasaan manusia yang sangat berbahaya. Kalau sampai sejarah kau dalam waktu nan pendek, 2 minit bisa menyampainya. Malulah orang minum tua ini. Minum tua itu terkait dengan sejarah manusia masa lalu. Di waktu purba, di waktu itu nenek moyang kita baru hidup, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Namanya musim berburu. Hanya memakan binatang yang ada di sekitar dan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada. Apabila binatang dan tumbuhan di tempat itu sudah habis, pindah pula ke tempat lain. Akhirnya sudah itu baru datang masa pertanian bercocok tanam. Nah, setelah masa itu berlangsung berapa lama, sampailah kepada masa industri seperti sekarang, teknologi. Nah, membajak indak kabel lewat pilah mesin yang orang menyebut dengan kabau Jepang segala macam. Nah, di waktu musim berburu kita hidup berpindah-pindah, nenek moyang awak. Bapak ibu yang mengajar tentu akan lebih paham apa yang saya sampaikan ini. Nah, di waktu terjadi habis yang mau dimakan di situ, dia akan cari tempat baru. Nah, tempat baru itu terutama sekali dia akan cari yang ada sumber air di situ. Kemudian ada binatang yang banyak, ada tumbuhan yang banyak. Hidup berkelompok, mengungsilah ke tempat yang baru. Nah, kadang kala Pak, ada 2 kelompok sama tiba di Cik Tampek, masing-masing mengklaim inyo dan tiba dulu. Terjadi cakap. Suku A mengatakan nyo dan tiba dulu di tempat itu. Sebab dunia aku lu berpunya oleh kini yang di meternya dia kawan. Berapa meter gini? Betul Baji? Baji tahu nah ada kalau itu tak. Dulu ndak kemarin itu kesaras bawa lu baru orang. Ada 2 suku yang mengklaim ini tempat kami, ini tempat kami. Terjadi cakap. Nah, kalau sudah terjadi perang itu pasti 2. Kalau tidak menang kalah. Suku yang kalah diberi tawaran. Kau kami bunuh sadonyo atau nama menjadi anak buah kami alias budak kami. Kolah asal perbudakan. Akhirnya banyak yang milih jadi budak selidui. Ini asal perbudakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Suku yang menang itu akan memagar daerah itu. Kawasan itu dipagar. Sedangkan Rusa saja, baru saya di Karo saja udah Mancua, itu punya wilayah tuh. Nah bagi punya wilayah. Singo di hutan itu punya wilayah. Coba masuk ke wilayah itu, nandak kelompoknya, nyuburu bersama. Nah dipagarlah. Jarak 500 meter dibuat pos. Jarak 500 meter, 600 meter ada pos. Masing-masing pos ditanam lah gak batigo, gak belimo, nang kadang-kadang pangkalangan di sana. Untuk apa? Untuk menjaga kalau ada orang masuk kejar. Sampai daerah itu dia hidupi atau dia bertempat hidup di situ sampai akhir dijago sebalik. Agar tukang jago nambah limo menjadi buas dan tidak ada pri kemanusiaannya, maka setiap hari diberi minuman keras, diberi tuak, sehingga nampak orang akan masuk nyok aja. Inilah minuman keras sejarah awalnya. Awak bangga lu minum tuh gitu. Memang rata-rata orang yang pencandu minuman keras moralnya kurang. Nah semayang lah jadi tidak. Cakak tuh. Awak santi awak hebat. Perang panjang kau ada sertifikatnya awak. Habis itu. Nah, jadi bapak ibu hadirin sekalian berbahagia, itulah asal mula minuman keras. Nah akhirnya setelah Islam datang, ini menjadi karena tradisi Arab jahiliyah, al-Arabu asyaddu kufra. Orang Arab sangat kapiannya, sangat munafiqnya kayak itu. Di antara kebiasaannya, hum yasrabunal khamra. Mereka meminum minuman keras. Tambah judi cek lebih. Alung kejadi candu minuman keras di kampung awak leda. Kalau di Arab jahiliyah tu, anak ketek yang baru beraja memakan itu disapih dengan khamar. Disapih dengan khamar. Kalau dalam Islam dengan sesuatu yang manis. Kalau Nabi dengan sari korma. Kalau di awak dengan manisan. Nah, bagi orang lahir anaknya kan ada akikah itu. Perbuatan akikah itu kan ada 5 sebenarnya. Ngasih nama, mencukur rambut, mendoakannya kedua orang tuanya, menyapinya dan bersedekah. Afdol bersedekah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk produksi 1 ekor kambing. Situ lagi. Nah, jadi ada menyapih, diajak makan dengan kelingking dimasukkan oleh ayahnya ke dalam langit-langitnya. Itu dengan manisan. Kalau orang Arab jok khamar. Nah, ada tuh. Nak kekek. Asyikah tidak asing kalau Arab jahiliyah itu sekali seminggu ada perlombaan minum khamar. Ndak orang Arab jahiliyah ni kalau ndak pandai minum khamar. Ternyata setelah Islam datang, khamru itu maknanya ghita. Ghita itu artinya penutup. Ini namanya ghitaul maktab. Alih meja, penutup meja. Kalau khamar ghitaul akli, menutup akal. Orang asal minum khamar tidak bisa berfikir normal. Makanya diharamkan dalam Islam karena akal sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam hidup. Nah, kalau saya lihat tradisi ayat Pak, yas'alunaka 'anil khamri. Kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, qul, katakanlah kepada mereka, naf'uhima, manfaat keduanya itu lebih sedikit. Ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosonya, mudaratnya lebih gadang pada manfaatnya. Kenapa ayat Quran pertama kali berbunyi begitu? Oleh karena kecanduan. Sehingga nak masuk tidak bisa disentak 2 sekali, tidak bisa. Ketika sudah mulai ada yang meninggalkan, datang ayat yang kedua. Rijsum fajtanibu. Khamar itu adalah perbuatan yang najis, perbuatan kotor, maka jauhilah olehmu. Bahkan la taqrabus shalah in kuntum sukara. Jangan kamu dekati solat kalau kamu mabuk. Sebab ada sejarah membaca kuliah balik-balik. Kuliah yul kafirun la amanu wa a'bud, la anu ma a'bud, wala antum a'bud saya. Ndak takana lakum dinukum waliyadin kale karena mabuk. Maka Quran turun, jangan kamu dekati solat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Alah banyak yang meninggal. Seketika lah banyak yang meninggal, baru datang perintah kalian.
Fajtanibu, tinggalkan itu. Atu nang ketiga, Pak. Orang yang biasa meminum minuman keras. Saya juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini, azab nang kadeterimo de orang yang gemar meminum minuman kareh nanti di akhirat, khusus dikabarkan oleh Nabi. Tagak di rumah awak. Orang yang meminum minuman keras dalam hidup tak mau berhenti, tak bertobat, saqahullahu nahral ghutah. Allah nanti akan meminumkan kepada orang itu sungai nanah. Nanah disuruh minum. Nanahnya apa? Yajri min furuji zaniyat. Nanah yang keluar dari farad perempuan pezina. Gak 2 galih, gak 3 galih. Minum tu. Yu'zi ahlan nar min natsniyaihi. Membuat sengsara penduduk neraka kena busuk baunya. Di paso minum tu. Nah, ini bagi yang minum minuman keras. Ayo, khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin sekalian, nangka masuk neraka kecil Nabi membuat sahabat bingung dan tercengang waktu itu adalah muqaddi'ur rahmi, orang yang di dalam hidup memutus silaturahim. Cuman kapasisi katarusan lalu tarik ke Bengkulu, sebelum kaji ditarikan nancak guru minum dulu. Agak awis kata itu. Kan kecuali bantunya nak. Saya sengaja untuk membatasi ini dengan satu minum, karena kita pada saat ini di bulan Syawal sedang menjalin silaturahim. Setelah puasa berangkat, kita beridul fitri, kemudian kita saling bersilaturahmi. Berfa'fu wasfahu. Dan ini adalah perintah agama yang cukup tinggi. Bahkan sampai dikatakan kalau memang Anda itu beriman dengan Allah dan hari akhir, falyasir rahimah, maka Anda pasti menghubungkan silaturahim. La yadkhulul jannah muqatti'ur rahim. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Bukan main. Dan ternyata silaturahim itu adalah pintu gerbang pengamalan Islam. Apapun aktivitas, label, karajo, kesibukan, kalau dihadapi dengan silaturahim yang baik, sukses. Apapun profesi, sebagai guru memiliki silaturahim yang baik, sukses. Sebagai aparatur pemerintahan punya silaturahim yang baik, sukses. Apapun profesi kita. Tapi kalau silaturahim kita jelek, terputus, gagal. Apapun. Solatnya kalau silaturahim putih tidak kusuk dah. Ada malam tadi sembahyang tarawih ada tidak selesai sembahyang dia. Bangku itu pajak tu dah kek dan tagak. Tidak selesai. Katu mengaji malam Buya Alizar tu tidak ada nama surat kepala je. Pajak itu jaliak tadi kali gitu. Jadi silaturahim itu adalah penting dan pokok. Karena silaturahim itu akan mengantarkan kita kepada suatu wilayah yang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan silaturahim ini? Resep Ajinomoto ataupun sasanya silaturahim itu adalah maaf. Resepnya adalah maaf. Nah, komang barek pak, sangat barek maaf. Ini ada dua yang paling barek dalam dik mah. Lebih barek pada mangkik mimbar wang. Pertama, nan sangat barek itu adalah melupuan kesalahan orang kawak. Itu yang namanya maaf. Kau barek. Yang kedua, nan sangat barek itu adalah melupuan jasa kau orang. Yang gampang sebaliknya, membaca kesalahan orang, membaca jasa awak. Sianu kalau ndak ada ambo, kalau ndak ada ambo, kalau ndak ada ambo, gampang betul.
Oleh kerana maaf itu sangat berat, maka siapa yang mampu melakukannya, yo gadang palon. Yo gadang palon. Dalam hal ko Nabi kita mencontohkan alunadu lain nang kasapa maaf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sangat pemaaf. Mungkin tumbuh dia awak taluk dia. Bapak Ibu kenal namanya Hamzah bin Abdul Muttalib? Pernah dengar nama itu? Siapa dia? Pamannya Rasulullah. Dia sudah Islam di waktu itu. Di waktu perang Uhud, ada seorang budak namanya Wahsy, milik Abu Sufyan. Hamzah ini dimanjanik bahasanya ketapel. Tapi ketapel tu kerikilnya bukan sekadang pujari, sekadang kepala. Batambang kata nak belo balapen. Tibolah di kepala Hamzah, pingsan jatuh ke bawah. Setelah pingsan tak bergerak, datang Hindun. Hindun adalah istrinya Abu Sufyan. Nyokaluan padang di sebelah noro, nyobalah dado Hamzah, nyoelo hatinya keluar, nyokunyah. Jarak 7 meter di muka Nabi. Dan Abu Sufyan melihat di atas kuda, diam saja. Kok tumbuh mama awak dibitun orang bakir. Dia adalah singa asap yang diharapkan untuk menegakkan kebenaran di mantunannya dia orang. Barasun. Tapi apa yang terjadi pada pribadi Nabi dalam hal pemaaf? 3 tahun setelah itu Mekah ditaklukkan. Dengan 10.000 tentera Nabi menuju Mekah. Orang Makkah katakuan. Ketua orang Makkah masih kafir, kurang lebih 300 orang, Abu Sufyan. Nabi sudah sampai di Mekah, berhenti namanya Aqabah, 6 kilo sebelum di kota Mekah. Nabi berhenti, pasukan berhenti. Orang Makkah lah, kaluaci hijaunya sadonya. Utsman, ya Rasul ke sini. Kau masuk sendirian dulu ke Mekah ya. Tolong imbau-imbauan kau orang Makkah tu sebentar lewat ke timur. Tapi siana masuk rumah Abu Sufyan aman, masuk masaji aman, mengunci rumahnya aman. Baralah mau di pabian orang bantu tu 2 hari. Abu Sufyan berpikir, padahalnya baru saja membawa anak-anaknya orang rumahnya. Kalau tiba beko Muhammad nangka dicancang pertama den koma. Ang nampel yang kadang anak den tolong jaga induk, tolong jaga adik-adik ya. Sebab ayah akan disuk lah. Tapi lah 2 hari tidak ada tanda-tanda disuk. Bahkan yang terdengar cuman siana masuk rumah Abu Sufyan aman. Orang masuk rumah Harin si aman. Apa lagi ada? Akhirnya bertukar pengananya. Tolong kawal saya menemui Muhammad. Dia nanti laluan tuan beko di Pancuang. Tak tolong kawal. Dikawal lah. Ke Aqabah berjalan kaki. Muhammad saya datang. Saya sudah tahu bahawa kau ada datang. Kau pasti datang. Sebab WA lah masukkan Nabi. Dengarkan Muhammad apa akan saya bilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikaja Nabi, dipacik kaki Nabi. Abu Sufyan masuk Islam. Di sini pemaaf Nabi. Diangkat dan Nabi kata, lalu salib bertatap mata Abu Sufyan. Dengan kedahsyatan kalimat yang baru saja kau baca sebentar ini. Abu Sufyan dan Muhammad sebelum ini adalah musuh bebuyutan. Sekarang bagaikan saudara kandung. Seluruh kesalahan aku maafkan. Dirangkul oleh Nabi. Berapa maafnya Nabi itu? Kok biar dijarang kayak itu ada lampang 2 kali. Sakurang. Nyata belakang lagi ku je lagi. Jadi kau nawak kami apa? Pemaaf. Acik. Yang kedua, kan silaturahim bu. Tambah 1 minit lagi. Silaturahim. Silah hubungan. Rahim itu apa maknanya? Makna rahim ada 2 pak. Makna rahim yang pertama, rahim perempuan itu sendiri. Jadi 2 orang dikatakan bersaudara karena keluar dari satu rahim. Apa maknanya? Hubungan yang tidak akan pernah putus untuk selamanya. Basi gigihna kakak mengajak kadia mulai kini wang dak dia adalah. Ia tak bisa sampai keluar cik. Nah, kalau sudah hubungan seperti itu apa masalahnya? Laisa alaikum junahun an taqula fi baiti akhi. Akun kali masuk, gadukan ke pahami.
Ndak ada dosa adik makan di rumah kakak, ndak ada dosa kakak makan di rumah adik. Sebab hak adik ada di kakak, hak kakak ada di adik. Dia dua adik datang pada naik ke rumah awak, mau 2 hari di rumah awak, dia minta pitikannya. Dan sebaliknya. Sekarang silaturahim sesama kaum muslimin. Apa maknanya? Anggap sesama kaum muslimin bagaikan saudara kandung seperti tadi. Datang Bu Yalizar ke rumah ibu, dia minta lu piti ibu. Itu maknanya. Nah, itu silaturahim. Makna yang kedua, rahim itu adalah sakit hendak melahirkan. Abah Rasul Malayin tu ibu nomor anak dan tahu. Menyabung nyawa. Bahkan ada yang meninggal saat melahirkan. Betul tidak Bu? Ada. Entahlah. Kecik Maryam waktu melahirkan Isa. Mitu kepada haza. Dia kalau rasa sakitnya biarlah mau mati sebelum. Mama makiak. Aduh pada si waktu beranak terkikik-kikik dengan lah. Nah tu. Tapi setelah anak sampai di luar, rasa sakit yang demikian dahsyat diganti dengan rasa sayang. Dia gendek bidan kenyu anaknya cumbu. Alhamdulillah kau selamat anak, capeklah kadang nak. Saya belum pernah mendengar sejarah atau menyaksikan seorang ibu marah sama anak. Dek garang-garang tadi sakit dek. Kan ada. Itu makna rahim. Jadi kalau dua kawan mereng-reng mencilek kawak dan sakit dengannya mereng-reng cilek kaden. Alung kamanga le mereng-reng mencilek kawak ketimbang sakit melahirkan. Itu silaturahim maknanya. Aiko kalau diputuhnya, ayo masuk neraka. Oleh karena itu jalilah silaturahim. Di hari raya kulah nawak karajokan. Awak pertahankan untuk selanjutnya. Terakhir sebagai penutup dan tidak akan ada uraian sama sekali yang masuk neraka tak masuk surga itu adalah orang-orang yatakallamuna fil masjid yang berbicara di dalam masjid tapi hanya urusan dunia saja. Ini juga akan masuk ke dalam neraka, tak masuk surga. Asal mau tak dunia saya, sama tak dunia saya. Tidak pernah masalah gambo, tidak pernah masalah akhirat, tidak pernah masalah surga dan neraka. Tapi masalah dunia saya, bau tuan kabanyak, barat tuan kabanyak. Ini juga calon-calon ke situ. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelima-limanya. Amin. Dan kita istiqamah atas apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan, kita pertahankan di luar Ramadan ini. Bapak dan Ibu, kita jalan-jalan ke Banyabung, tibur situ hari pagi, kaji awak insya Allah disambung, tapi disambung besok pagi. Mudah-mudahan demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.